Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, puji dan syukur kita dapat dimampukan bahkan dikuatkan sampai pada saat ini. Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17 dengan judul perikop Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa membacanya di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan pada tantangan-tantangan yang seolah-olah bisa di luar kemampuan kita dalam mengatasinya. Dari hal tersebut kita merasa takut, bingung, bahkan tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Di dalam situasi seperti itu, kita mungkin bertanya-tanya, apakah saya bisa mengubah setiap keadaan? Apakah saya mampu mengatasi keadaan tersebut? Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17 memberikan kita suatu pelajaran mengenai keberanian, iman, bahkan panggilan untuk bertindak dalam menghadapi tantangan yang besar. Di dalam perikop kita pada hari ini, kita diperkenalkan dengan Mordekai, di mana ia merasakan ketakutan bahkan kesedihan yang luar biasa. Setelah mengetahui rencana jahat Haman untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Mordekai mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, bahkan berpuasa sebagai tanda duka citanya. Di sini kita melihat bagaimana Mordekai berkomunikasi dengan Ester. Ester adalah ratu di istana. Mordekai di sini meminta Ester untuk menggunakan posisinya dan berbicara kepada raja demi menyelamatkan bangsanya. Namun Ester awalnya ragu. Dia sadar bahwa siapapun yang datang menghadap raja tanpa dipanggil bisa dihukum mati, kecuali jika raja mengulurkan tongkat emas kepadanya. Ini adalah resiko yang sangat besar, sehingga membuat Ester ragu bahkan takut. Kemudian pada ayat yang ke-14 akan saya bacakan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan pelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam setiap posisi bahkan situasi hidup kita, pasti ada maksud bahkan rencana dari Tuhan. Di mana kita ditempatkan di sini, di situ, bukan tanpa alasan. Melainkan ada tujuannya, ada maksudnya dalam menyatakan kehendak Tuhan tersebut. Kita mungkin tidak hidup di tengah-tengah ancaman fisik seperti yang dialami oleh Ester. Tetapi kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan bahkan keputusan-keputusan yang sulit, di mana memerlukan suatu keberanian. Dari hal ini kita diingatkan bahwa setiap dari kita memiliki suatu peran di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Dan mungkin kita diletakkan di tempat kita saat ini untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kemudian Ester pun meminta semua untuk berpuasa dan berdoa. Ini menunjukkan bahwa dia mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan besar. Dalam keputusan sulit. Dia mengandalkan Tuhan. Ketika Ester akhirnya memasuki ruang raja tanpa ditudang, suatu tindakan yang bisa mengakibatkan suatu kematian, dia melakukannya dengan penuh keberanian. Dengan dipandu oleh iman dan keyakinan bahwa Tuhan ada bersamanya. Di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan untuk berbicara atau diam, untuk bertindak atau tidak bertindak. Melalui Ester, mengajarkan bagi kita bahwa setiap tindakan yang didasari oleh iman dapat menjadi alat yang ampuh untuk membawa perubahan yang besar. Ketika kita bersatu di dalam doa bahkan berpuasa, kita mengizinkan Tuhan turut bekerja melalui diri kita, sehingga kita senantiasa diberikan keberanian di dalam menghadapi setiap tantangan persoalan kehidupan kita. Di akhir pasal ini kita melihat bagaimana Ester setelah berdoa bahkan mempersiapkan semuanya, bagaimana ia mengambil setiap resiko yang besar demi menyelamatkan keselamatan bangsanya. Banyak pelajaran penting yang dapat kita pelajari pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita agar kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, melainkan kita menjadi suara bagi orang lain, bagi mereka yang tidak dapat bersuara, di mana membela mereka yang tertindas, dan membawa harapan-harapan mereka di tengah-tengah kegelapan yang mereka hadapi. Mari kita merenungkan. Saya ada pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita bersedia untuk berdiri dan menjadi suara bagi kebenaran, meskipun ada resiko yang menimpa? Seperti Ester, marilah kita bersandar kepada Tuhan, bersatu di dalam doa, dan melangkah dengan keberanian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam setiap proses yang kami jalani. Kami berterima kasih Tuhan selalu ada di tengah-tengah proses yang kami jalani. Bapa Sorgawi, kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun melekat di dalam setiap loh hati kami. Kiranya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat bersuara bagi mereka yang tidak dapat bersuara. Kiranya kami dapat membela suatu kebenaran dan kami dapat hidup dengan keberanian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya ini seruan kami, doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.